Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita, daerah penangkapan. Sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai metode penentuan daerah penangkapan. Ada beberapa metode, ada metode tradisional, kemudian ada dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ada di atas kapal, seperti vice-fender. Kemudian yang terakhir ada menggunakan perangkat lunak yang namanya adalah ARGIS, di mana penentuan daerah penangkapan dengan menggunakan ARGIS ini memanfaatkan daripada data yang ada di citra satelit dengan di-matchkan hasil tangkapan yang ada di pelabuhan perikanan. Kemudian hasil tangkapan itu didapatkan juga lengkap dengan titik koordinat nelayan itu melakukan penangkapan ikan. Artinya di-matchkan antara data citra satelit berupa suhu permukaan laut dan juga klorofil A dengan hasil tangkapan yang ada di pelabuhan perikanan. Include di dalamnya itu adalah titik koordinatnya. Apakah hasil tangkapannya itu ada harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Ketika itu didapatkan, maka kita bisa menentukan daerah-daerah yang berpotensi atau daerah-daerah penangkapan atau fishing ground. Fishing ground yang berpotensi ada ikannya selain daripada daerah-daerah yang sudah biasa dilakukan penangkapan. Setelah daerah penangkapan kita dapatkan, maka ada yang namanya melakukan eksploitasi atau penangkapan. Namun penangkapan di sini ada batasan-batasan atau aturan-aturan yang mengatur itu supaya ikan ini tetap berada pada kondisi yang sustainable. Kenapa kita butuh pengaturan atau butuh manajemen hasil tangkapan daripada ikan ini, sumber daya ikan, supaya ada kekontinuitasan atau sustainable daripada sumber daya ikan tadi, gitu ya. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi penangkapan yang over eksploitasi atau penangkapan yang berlebihan? Maka ada pengaturan daripada beberapa ini. Di daerah penangkapan sudah dapat, kemudian ada diatur lagi. Aturannya, klasifikasi daerah penangkapan ikan ini diatur ada 6 ya, berdasarkan daerah operasinya, kemudian berdasarkan alat dan metode penangkapan, kemudian berdasarkan jenis ikan, target penangkapan, berdasarkan habitat ikannya, berdasarkan kedalaman perairan, dan berdasarkan nama perairan. Daerah berdasarkan daerah operasinya itu dibagi beberapa ya, ada yang namanya daerah penangkapan ikan perairan pantai atau yang sering disebut dengan littoral zone fishing ground. Berdasarkan daerah operasinya ini, yang pertama ini adalah daerah perairan pantai. Apa itu daerah perairan pantai? Daerah perairan pantai itu yang tadi yang saya sebutkan mulai dari surut rendah ya, surut terendah. Ketika surut terendah diukur sampai dengan 0 sampai dengan 3 mil. Kemudian bagaimana dengan perairan pesisir? Perairan pesisir diukur dari surut terendah sampai dengan 12 mil. Bagaimana dengan high sea fishing ground atau daerah perairan lepas pantai? Setelah zona teritorial atau daerah perairan pantai atau pesisir 12 mil sampai dengan 200 mil gitu ya. Itu daerah perairan lepas pantai atau perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Bagaimana dengan daerah perairan kepulauan? Kalau daerah perairan kepulauan adalah daerah penangkapan ikan yang mana topografi dari dasar perairannya itu sangat berbeda. Kalau seandainya Island water fishing ground ini, daerah penangkapan ikan perairan kepulauan, karangnya itu dekat, gitu ya. Karangnya dekat, berbeda dengan kalau seandainya di perairan, misalkan perairan Tanjab Timur, perairan Kuala Tungkal, yang dominan lebih topografi atau dasar perairannya itu adalah berlumpur, gitu ya. Kalau Island water fishing ground ini dia lebih berkarang, banyak karangnya, kemudian perairannya itu jernih, gitu ya. Nah, maka ada dipisahkan gitu ya, ada dipisahkan daerah operasinya supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwasanya alat tangkap yang diperbolehkan digunakan di daerah ini adalah alat tangkap ini dan alat tangkap ini gitu ya. Ada diatur di situ. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kalau di daerah perairan pantai yang diperbolehkan alat tangkapnya itu adalah alat tangkap pancing gitu ya. Pancing yang terdiri dari pancing, line, dan hook. Alat tangkapnya memiliki selektivitasnya tinggi. Kalau seandainya kalau kemudian di daerah perairan pesisir, nah itu kan di daerah perairan pesisir dimulai dari surut rendah sampai dengan 12 mil, itu diperbolehkan menggunakan alat tangkap yang memiliki perahu tempel gitu ya. Itu diperbolehkan. Kemudian juga menggunakan alat tangkap pursein dengan batasan sekian. Kemudian alat tangkap drip gill net dengan batasan sekian. Dia ada aturan-aturan yang mengatur itu. Sehingga apa? Sehingga
sumber daya ikan yang ada di perairan itu bisa dimanajemen gitu ya, tidak terjadinya penangkapan yang berlebihan atau overfishing. Kemudian ada berdasarkan alat dan metode penangkapannya. Berdasarkan alat dan metode penangkapannya itu dibagi ada 5 ya, berdasarkan 5 itu ada DPI yang namanya DPI perangkap menetap, fixed trap net fishing ground, DPI daerah penangkapan ikan perangkap menetap. Apa itu perangkap menetap? Nah, contohnya tadi adalah gillnet. Kalau gillnet tadi kan dia menetap, tapi bukan gillnet bukan gillnet drip, melainkan gillnet yang menetap. Kemudian setelah itu ada yang namanya live net fishing ground, DPI jaring angkat. Jaring angkat ini apa contohnya? Contohnya seperti bagan. Nah, bagan itu jaring angkat itu. Kemudian ada Purseine Fishing Ground, daerah penangkapan ikan pukat cincin. Daerah penangkapan ikan pukat cincin ini harus dalam perairannya. Perairannya harus dalam, kemudian metode penangkapannya juga, karena kan Purseine ini ada yang namanya purse line. Purse line itu ada artinya adalah tali kolor ya, tali kolor. Sebenarnya kalau dibentang, Purseine itu merupakan alat tangkap gillnet. Tetapi karena dia menggunakan purse line, maka dia membentuk seperti kantong. Itu daerah penangkapan ikan pukat cincin. Itu lebih dalam, harus perairan yang lebih dalam. Kemudian troll net fishing ground, DPI troll atau pukat hela. Alat tangkap pukat hela ini dia harus perairannya itu dalam, kemudian dasar perairannya tidak berkarang, ya. Itu ya. Kemudian harus ada modifikasi supaya alat tangkap ini diperbolehkan. Apa itu modifikasinya? Contohnya ada seperti cincin di bagian belakang atau kantong di trollnya. Ada juga modifikasi mesh size-nya, mesh size jaringnya. Sehingga apa? Ikan-ikan yang tertangkap yang ukurannya kecil, yang tidak diperbolehkan ditangkap, dia bisa lepas. Lanjut, fishing ground, DPI jaring insang. Kalau DPI jaring insang ini, kan sifat daripada jaring insang ini menetap. Ada juga yang drip ya, drip gillnet, ada juga yang hanyut. Kalau gillnet yang menetap itu dia pada perairan boleh di perairan pantai asalkan dia masuk ke dalam kategori jaring insang permukaan. Kemudian kalau dia di pertengahan, di bagian teritorial, jaring insang pertengahan boleh. Kemudian ada juga yang bottom gillnet yang ikannya itu kebanyakan berkumpul di dasar perairan gitu ya, atau ikan-ikan yang tujuan penangkapannya adalah ikan-ikan dasar perairan. Kemudian kalau untuk drip gillnet itu harus di perairan pedalaman yang tidak terdapat karang, gitu ya. Karena kalau seandainya ada karang tetap dioperasikan gillnet atau drift gillnet itu, maka bukan saja alat tangkap yang rusak, tetapi dasar perairan atau topografi daripada dasar perairan juga akan rusak.